Muibi, Ya. lo tau nggak? Pramugari tuh kalau ngitung penumpang tuh ngeliat kakinya. Karena Halo Kak, aku izin Stitch ya. Kebetulan aku mantan pramugari dan kebetulan juga aku punya cerita yang hampir sama kayak cerita di video yang aku Stitch ini. Jadi waktu itu aku terbang dari Jakarta Surabaya, flightnya itu nggak terlalu pagi, sekitar jam 10 atau setengah 11 gitu harus take off. Jadi kita itu boarding sekitar jam setengah 10 atau jam 9-an ya, kira-kira jam segitu. Terus kebetulan aku duty di cabin bagian belakang. Setelah penumpang semua komplit, aku lagi hitung tuh penumpang kan. Lagi hitung penumpang, kok kelebihan satu gitu. Aku hitung 2 kali, kelebihan satu lagi. Terus sebelumnya itu kita udah diinfo sama FA1. FA1 itu yang bertanggung jawab, pramugari senior yang bertanggung jawab di dalam pesawat itu. Kita udah diinfo bahwa kita bawa human remain, jadi jenazah yang ditaruh di bawah kargo. Sebelumnya kita udah diinfo tentang itu dan aku kebetulan waktu ngitung itu lupa kalau ada human remain tuh di bawah. Sebenarnya nggak kehitung sih, cuman kita kayak kalau pramugari kalau bawa human remain kelebihan ya udah gitu, kayak ya memang sering terjadi gitu countingnya itu kelebihan kalau lagi bawa human remain. Terus aku hitung lagi kan sampai 2 kali itu masih kelebihan. Dan aku minta sama rekan kerja aku untuk hitung. Pas aku lagi beres-beresin bagasi di cabin, tiba-tiba ada ibu-ibu tuh. Ada ibu-ibu negor aku. Bentar, aku merinding banget. Terus ada ibu-ibu itu nanya aku, Mbak, toilet di mana ya? Dengan suaranya tuh yang pelan banget, guys. Ibunya perawakannya kecil, rambutnya itu agak keriting gitu, terus pakai shell. Sorry. Terus aku bilang, oh ya ibu, di kamar mandi yang di belakang ya, di sebelah kiri. Dan aku lanjut lagi tuh beres-beres si bagasi-bagasi lainnya. Tapi aku sempat lihat tuh ibu itu masuk ke dalam toilet yang ada di belakang yang sebelah kiri. Terus temen aku tadi yang habis ngitung, eh, pas kok mbak, bilang ke aku, pas kok mbak, loh pas, tapi ada satu penumpang tuh di lavatory. Aku bilang kayak gitulah kan. Ah, pas kok mbak hitungannya, nggak lebih. Iya, tapi sama ibu yang di lavatory emang udah dihitung. Aku tanya gitu. Terus teman aku bilang, oh ada ya mbak? Iya ada, dia duduk di overwing. Duduk di jendela darurat. Waktu itu aku ingat banget, jelas banget nomornya 12C. Jadi deket aisle gitu kan, deket lorong. Terus kita tunggulah tuh kan, si teman aku mau briefing overwing, briefing jendela darurat. Aku bilang, jangan di briefing dulu ya, masih ada ibu-ibu di lavatory belakang. Aku bilang gitu. Terus ya udah deh kita tunggu sampai mau close door. Si ibu ini kok nggak keluar-keluar gitu. Tapi ada shellnya guys, beneran ada shellnya di nomor 12C. Shell yang dipakai ibunya tuh ada di kursi itu. Terus karena udah lama banget, akhirnya aku memberanikan diri lah, aku ketok tuh kan. Ibu, permisi. Ibu sudah, ibu baik-baik aja. Aku ketok gitu. Sampai beberapa kali tuh nggak ada jawaban dari lavatory itu. Allah Akbar. Terus habis gitu, karena kelamaan banget, kita sebagai pramugari itu kita punya akses untuk ngebuka pintu lavatory dari luar, karena kalau kayak misalnya emergency, kalau penumpangnya pingsan atau penumpangnya butuh banget bantuan di dalam lavatory, kita bisa untuk ngebantuin penumpang itu buka pintu dari luar. Terus sebelumnya aku ketok, permisi bu, permisi saya izin buka ya bu, permisi ibu baik-baik aja. Akhirnya aku pelan-pelan lah tuh kan buka tuh pintu lavatorynya. Tiba-tiba kalian tahu apa? Nggak ada penumpang itu di lavatory itu. Sampai aku sempet, apa aku halu ya? Apa aku eh salah lihat ya? Sampai aku tuh mikir gitu. Terus temen aku nanya, Mbak nggak ada orang kan? Aku mau briefing overwing ya gitu. Terus dengan nge-freeze-nya aku bilang, oh iya udah deh briefing aja. Tapi aku nggak mungkin salah lihat dong, dalam hati aku kayak gitu. Terus setelah temen aku briefing overwing, dia ngasih aku shawl sama, kalian tahu,
dia ngasih aku boarding pass yang dimana itu tuh boarding pass lama, boarding pass waktu zaman-zaman 2016, 2017 itu, jadi boarding passnya panjang gitu kan. Kalau sekarang kan boarding passnya bentuknya gini, bentuknya menyamping lebar gitu. Kalau itu boarding passnya bentuknya panjang. Terus aku bilang, emang kita masih pakai boarding pass kayak gini ya? Aku bilang gitulah kan. Terus temen aku bilang, iya ya mbak, kok ini boarding passnya masih kayak gini ya mbak? Bukannya kita udah pakai boarding pass yang baru? Terus karena aku dan temen aku takut, akhirnya kita mutusin untuk ngecek lah tuh kan si si penumpang ini tuh beneran ada di manifest nggak kan. Terus kita ngecek lah, kita ke depan, ini ceritanya posisinya udah take off ya, kita udah di atas gitu. Setelah take off kita ngecek tuh nama penumpang ini tuh ada nggak sih di manifest. Kita tuh cari sampai bener-bener kita setelah ngerjain semua tugas kita selesai, kita cari tuh nggak ada. Di nomor 12C itu harusnya memang kosong gitu, nggak ada penumpang di situ. Terus sampai akhirnya yang realize temen aku yang di cabin bagian depan itu realize, mbak coba deh cek human remain yang kita bawa siapa namanya. Dan kalian tahu namanya di boarding pass sama yang human remain namanya sama persis. Sama persis. Dan kan di dokumen itu kebetulan ada fotokopi KTP-nya beliau ya. Dan bener, itu orang yang aku lihat di overwing tadi, yang ngomong sama aku minta ke lavatory itu, ya itu orang itu tadi. Ternyata beliau jenazah guys, yang kita bawa di bagasi bawah, di kargo bawah. Astagfirullah. Dari situ tuh aku sama teman aku yang kerja di bagian belakang, yang kita kerja di bagian belakang, itu cuman lihat-lihatan aja. Terus kita cuman mungkin ibunya mau minta dikirimin Al-Fatihah kali ya. Akhirnya kita berempat di situ Al-Fatihah buat atas nama ibu itu tadi. Terus kita sambil bilang, ibu kita kerja, kita nggak ada niat apa-apa, kita cuman bantu ibu mau ketemu sama keluarganya ibu ya bu, kita anterin ibu sampai ketemu keluarganya ibu ya. Terus akhirnya di situ ya udah, kita terbang tuh dari Jakarta Surabaya bener-beneran hening. Kita cuman diem, berempat diem, apalagi aku sama teman aku di belakang. Ya udah, mau gimana dong. Tapi cerita-cerita kayak gitu di pramugari itu sebenarnya banyak banget. Terutama aku punya banyak kali cerita yang berhubungan sama dengan hal-hal begitu di pesawat. Ada yang mau lanjut part 2 nggak?